tentang Hari Ibu. Hari Ibu itu apa definisinya? Orang Muhammadiyah punya Islam berkemajuan, NU Islam Nusantara, diwasilikan Tentang Hari Ibu. Hari Ibu itu apa definisinya? Nggak tahu juga. Jangan-jangan mengharamkan sesuatu yang nggak tahu, ya kan? Saya mau tanya dulu orang yang mengharamkan mengucapkan selamat Hari Ibu. Saya pengen tahu nih, ini serius nanya loh, apa yang dimaksud Hari Ibu? Sehingga kita mengharamkan yang jelas, jangan yang nggak jelas. Kalaupun kita menghalalkannya, kita menghalalkan yang jelas, bukan menghalalkan yang abu-abu. Coba definisinya apa? Yang pakar nasionalis nih. Hah? Ini kan kampus, masa nggak ada yang tahu? Nyelekit ya. Apa Hari Ibu, Ustaz? Nggak tahu. Ya udah, berarti nggak usah jawab boleh dan nggak boleh. Berarti kita nggak ngerti, ya kan? Oh ini menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani. Emang Hari Ibu orang Nasrani yang buat? Ada nggak di ajaran Nasrani Hari Ibu? Gak ada juga. Terus di mana? Hindu? Gak ada juga. Itu urusan apa? Ini mungkin. Jadi dengan adanya peringatan Hari Ibu di tanggal 22 itu, maka seolah-olah umat digiring untuk menghormati ibunya hanya pada tanggal itu. Emang begitu? Ya, kan? Sedangkan Oke, good. Berarti ada orang yang mendefinisikan Hari Ibu, dia buat definisi sendiri. Definisinya barusan tuh dari antum tuh. Apa kata si orang ini? Kata antum tadi apa? Tanggal 22 Seolah-olah menghormati ibu hanya pada tanggal itu sehingga umat tergiring untuk ke situ di hari Oke. Sekarang kita tanya sama yang menetapkan Hari Ibu tanggal 22. Apakah begitu maksud dia? Enggak, coba buka sendiri kan udah ada googling. Terus selama ini Google nggak dipakai. Cuma nonton yang nggak jelas. Cobalah, aneh pura-pura nggak tahu kok tadi ya. Emang begitu definisi Hari Ibu. Giliran belajar agama pakai Google. Yang begini aja yang cetek aja nggak pakai Google. Gaptek namanya, itu benar fatwa al-Gaptekiyah. Fatwa mazhab Gaptek. Tanya dong sama orangnya. Apa maksud mereka Hari Ibu? Apakah cuma Hari Ibu menghormati ibu? Memang begitu yang membuat kebijakan buat? Enggak kok, kita aja suuzon. Jadi kita buat definisi sendiri, terus kita haram-haramin. Sama kayak orang mau posting video, buat sendiri videonya, rekam sendiri, posting sendiri, like sendiri. Puji-puji sendiri, wow keren. Lah ya salam. Ini zaman benar-benar bahlul bener ini. Buat definisi sendiri, terus haram-haramkan sendiri, terus marah-marah sendiri, terus ajak umat untuk marah-marah. Gak begitu kalau kita mau berfatwa. Fatwa itu ada ilmunya. Gak boleh fatwa pakai nafsu. Fatwa itu pakai ilmu. Sebelum berfatwa wajib memetakan masalah yang difatwakan. Selesai memetakannya, baru kita bilang ini yang masalah di sini, yang itu tidak masalah, atau ini masalah semua. Harus sama dulu persepsinya. Orang Muhammadiyah punya Islam berkemajuan, NU Islam Nusantara. Di Wasliyah ada Islam apa kemarin? Waktu kita ke Wasliyah, saya lupa ada istilahnya. Di Medan kemarin, orang Persis gimana? Islam apa? Islam murni. Pasti adalah jargon-jargon gitu. Benar? Ada orang buat definisi Islam Nusantara itu Islam sholat pakai bahasa Jawa. Ntar kalau yang benci Muhammadiyah, Islam berkemajuan, nanti sholatnya pakai bahasa Inggris, maju. Emang begitu? Saya buat definisi sendiri, terus saya salah-salahin orang, diketawain nggak?
Jadi kalau kita mau menentang, menerima, mengamalkan sesuatu, tanya definisinya kepada yang punya barangnya. Namanya tabayyun. Idjaikum fasikum binaba'in fatabayyanu. Gitu Ustaz ya. Jadi gimana? Boleh nggak hari Ibu? Ya? Harus. Ya. Berarti hari Ibu bukan menggiring umat, hanya menghormati Ibu hari Ibu saja, benar? Ya. Kalau begitu definisinya ada masalah nggak? Tapi kalau definisinya hari Ibu adalah hanya hari itu aja menghormati Ibu, itu baru nggak benar. Tapi ternyata definisi itu nggak ada kan? Nggak ada. Ya sudah udah beres kok. Kita aja yang cari-cari masalah, rame-rame sendiri, tengkar-tengkar sendiri. Ngundang masalah. Emang ada bahasa Arabnya bahsul masail, cari-cari masalah. Jangan-jangan pertanyaannya masalah ya? Bener. Ya lanjut. Yang satunya lagi juga saya kira harus dibahas dalam bahsul masail. Tapi yang saya akan bacakan tentang thariqah aja. Apakah saya boleh ikut thariqah Buya? Banyak tadi harus diikutnya 100 tuh Buya. Masya Allah. Jadi gimana? Itu pertanyaan antum kali. Thariqah saya ngaji. Jadi ngaji aja dulu. Ngaji dulu, 1, 2 ngaji. Antum hafal nggak? Yang kedua apa? Hah? Tuh, pada lupa. Ini khidmahannya aja lupa. Apalagi antum. Khidmah. Yang ketiga baru talqin. Jadi saya nggak mentalkin kecuali saya lihat orangnya sudah berkhidmah, baik ke perjuangan thariqah atau ke umat. Kita lihat dia. Atau dia sudah berkhidmat jauh untuk dirinya. Ada orang datang dari mana-mana. Dia udah lama ngaji, udah mentok. Kita lihat hikmatnya bagus, kita talqin. Tapi itu nomor 3, bahkan nomor 4 gitu. Terus apa lagi? Sholawat. Maka orang ikut thariqat kami nggak punya sholawat, keluar aja ya. Kita sholawat minimal 313. Atau kalau nggak bisa 100 pagi 100 sore. Tuh, nggak bisa juga ya 10 pagi 10 sore, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Udah diskon tuh. Ya, thariqat ad-diskonia. Suwe. Terus apa lagi? Mujalasalatul sholihin, duduk bersama orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Kita ini kan gak soleh, kita ini masih rusak. Supaya kita ini terbentuk dengan kebaikan, maka carilah komunitas orang baik. Jangan-jangan kita lah yang merusak komunitas yang lama. Ya, jangan bilang tuh komunitas itu jahat tuh, aku kalau di sana pasti rusak. Kita yang merusak mereka. Nih teman saya nih ada mantan nih. Kalau dia nggak ada, kata temannya nggak ada lo nggak ada rame. Ada dia nggak mabuk orang. Nggak ada dia nih, orang nggak mabuk. Lebih itu mah cetek sama dia. Orang kalau mabuk masih ngomong-ngomong, kata dia itu mah cetek. Bagi dia udah hilang. Serius itu. Jadi kitalah yang menyebabkan orang rusak. Karena muka kita ini muka syahwat, ya kan? Muka bejat lah muka kita ini. Saya ngomong ke dalam diri saya sendiri. Bahwa di dalam diri ini ada kebejatan, ada kenakalan. Saya ngomong begini bukan untuk antum saja, untuk diri saya sendiri. Karena gejolak itu masih ada dalam diri saya. Karena wajar umur masih belum terlalu tua. Masih muda toh. Iya, masih seger lah. Gejolaknya kuat. Lebih berat saya kali daripada antum. Saya ketemu banyak orang, macam-macam warna kulit, macam-macam, pusing kita. Tapi kalau karena di dalam ini jorok mikirnya. Kalau dalamnya bening jadinya. Kalau dalamnya oke, keluarnya oke. Ya. Jadi tuduhlah, katakan ke dalam diri,
wahai jiwaku yang penuh dengan kemunafikan, jangan engkau tuduh orang lain munafik. Itu sebabnya kita perlu berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang soleh bukan soleh pakaian. Pakaian pasti. Soleh dalam artian solihun, yang sesuai lahir dan batinnya. Itu bahasa Arab. Soleh itu sesuai, lahir batinnya sesuai. Ya, baik. Apa torikot terakhirnya apa? Hah? Salamatus sadar, nggak nyimpan dendam, benci, suuzon, buruk sangka kepada orang lain. Bisa nggak? Hah? Ada tekniknya. Ya, apa lagi? Masih ada? Adab. Susah kalau sendiri, kalau berguru gampang. Ya, ajari aku. Ya, itu kurikulumnya itu ada 7, ya, ada 7. Dari situlah kita kemudian bergerak. Ya, sekarang marhalahnya baru 2, 1, 2, 3, 4 ini muter-muter. Ya, taklim, ta'alum, khidmat, talqin, udah. Ini masih yang concern. Jadi kenapa orang torikot masih busuk-busuk hati? Karena dia nggak nyampe ke salamatus sodar, cuma zikir-zikir doang. Zikir kalau belum istighfar, tambah banyak zikirnya, tambah besar dendam dan sombongnya. Jadi harus ada zikir pembersih, ada zikir menaikkan makom. Kalau belum dibersihkan dengan istighfar dan tobat, udah zikir la ilallah, kan naikin makom. Dia naik, nodanya juga naik. Tubuh pohon ini berkembang, benalunya nggak dipotong, tambah gede pohon, tambah gede juga si benalunya. Maka carilah guru yang bisa membersihkan parasit kita. Parasit itu ya menjalar dalam jiwa. Semua itu sama. Ya. Mungkin nggak mursyid punya penyakit hati, mungkin, tapi dia tahu cara ngobatinnya. Kalau antum dikit aja nggak tahu caranya, ya, kira-kira begitu ya.